Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semuanya dan selamat buat kita semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Bapak akan membuka presentasi terlebih dahulu. Nah, untuk penulis apakah yang nggak sekolah pada hari ini? Untuk hari ini, Santi Rahayu tidak dapat mengikuti pembelajaran karena sedang sakit, Pak. Dan Santi semua hadir, Pak. Baik, terima kasih Restu. Nah, karena presentasinya sudah selesai, silakan ambil buku yang materi pada hari ini dan buku yang lainnya silakan masukkan dalam tas dan juga seperti handphone dan lainnya silakan masukkan terlebih dahulu. Baik, pada pertemuan kali ini akan membahas terkait lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang ingat pembelajaran minggu lalu itu mengenai apa? Silakan bantu Bapak untuk bisa menjawabnya ya anak-anak. Ya Pak, Baik, jadi untuk materi minggu lalu kita membahas terkait materi mengenai lingkaran dengan materi terakhir yaitu memahami jenis dan unsur-unsur lingkaran Pak. ya betul sekali, jadi nah anak-anak materi kita hari ini yaitu akan membahas lebih rinci lagi tentang unsur lingkaran. Bapak ingin lebih sedikit terkait pertemuan minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat apa pengertian dari lingkaran itu? Ya tidak apa anak, jangan malu-malu. Di sini kita sama-sama belajar. Apabila kalian masih ragu jawabnya, Bapak juga di sini akan belajar dari kalian dan kalian juga belajar dari Bapak. Nah, di sini apakah ada yang ingin mencoba untuk menjawabnya? Saya ingin Pak, Ya silakan Dipa. pengertian dari lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari satu titik tetap di bidang tersebut. Titik tetap lingkaran itu dinamakan pusat lingkaran, sedangkan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Ya bagus sekali Dipa, terima kasih. Nah, secara umum kita dapat katakan bahwa lingkaran adalah sebuah titik lengkung yang bertemu kedua ujungnya. Sedangkan semua titik sama jauh letaknya dari sebuah titik tertentu. Titik ini dinamakan pusat lingkaran. Jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat itu dinamakan jari-jari lingkaran. Dan garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya itu dinamakan keliling lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh lingkaran disebut bidang lingkaran. Untuk unsur-unsur lingkaran apa saja ya anak-anak? Apakah ada yang ingin menjawabnya? Saya mau menjawab Pak Guru. Ya silakan mulia. Baik Pak, terima kasih. Oh, ya, Di. Baik Pak, terima kasih. Unsur-unsur lingkaran yaitu meliputi titik pusat, jari-jari, diameter, dan busur Pak. Baik, bagus sekali. Ini benar sekali yang dikatakan oleh ini saya akan jelaskan lebih detail itu di mana titik pusat merupakan itu titik yang berada di pusat lingkaran. Jadi bisa dilihat pada papan seperti ini namakan titik pusat lingkaran. Sedangkan diameter lingkaran yaitu garis yang membagi lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran itu dinamakan diameter, dan jari-jari merupakan setengah dari diameter lingkaran, ini dinamakan jari-jari. Sedangkan dari busur lingkaran yaitu ini garis lengkungnya ini dinamakan dari busur lingkaran. Nah, dari penjelasan saya ini apakah masih ada yang ingin tanyakan atau yang kurang pahami? Pak, mohon izin untuk bertanya. Terkait materi ini, Pak, jujur saya sedikit bingung. Apakah tali busur lingkaran sama dengan diameter lingkaran, Pak? Baik, dari sini akan jelaskan. Tentu saja dari busur lingkaran dan diameter lingkaran itu berbeda, di mana diameter lingkaran merupakan itu garis yang membagi lingkaran melalui titik pusat lingkaran itu dinamakan diameter. Sedangkan dari busur lingkaran merupakan garis tersebut membagi lingkaran namun tidak melalui titik pusat lingkaran itu dinamakan tali busur lingkaran. Apakah sampai sini bisa dipahami? Ya, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Saya sudah paham dan tidak bingung lagi terkait hal ini, Pak. Nah, kalau untuk anak-anak lainnya, apakah ada yang mau tanyakan lagi? Enggak, Pak. Baiklah, jika demikian, anak-anak Bapak akan lanjutkan dengan kita membagi kelompok ini 3 orang. Bapak pilihkan saja agar kalian dapat membawa dengan baik. Nah, untuk kelompok 1 yaitu Angga, Restu, dan Gede. Dan untuk kelompok 2 yaitu Edo, Dipa, Nara, dan Mulia. Apakah bisa? Bisa, Pak. Ya, karena bisa silakan kalian atur bangku senyaman kalian sesuai dengan anggota kelompok masing-masing ya. Jika sudah, Bapak akan membagikan materi diskusinya.
Baik, silakan cermati materi tersebut selama 30 menit. Nanti setelah 30 menit kita akan bahas secara bersama-sama ya. Baik, Pak. Baik, untuk kelompok 1, apakah ada yang kesulitan boleh tanyakan? Ini Pak, kami masih bingung mengenai apa itu sudut pusat dan keliling lingkaran. Baik, di sini Bapak akan jelaskan ya untuk anak-anak yang lainnya juga agar lebih bisa dipahami, yaitu sudut pusat merupakan ini, yaitu sudut yaitu pertemuan garis yang berpotongan pada titik pusat lingkaran, itu dinamakan sudut pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling lingkaran yaitu perpotongan dua garis yang berpotongan di keliling lingkaran, itu dinamakan sudut keliling lingkaran. Apakah dari apakah dari siswa yang lainnya masih ada yang pahami? Baik, untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Sampai nomor 10 ini belum ada kendala Pak, sudah bisa kami jawab tanpa masalah Pak. Baik, silakan lanjutkan diskusinya. Saya lihat Mulia apakah Mulia sakit? Mulia sakit Pak, dia pucat, tapi diskusi tadi ia ikut serta Pak, dia menahan sakitnya padahal sudah ada minta untuk izin ke UKS. Ya, untuk Mulia silakan UKS, karena untuk pembelajaran ini masih bisa dilanjutkan untuk besok. Ya, untuk Dara silakan antar Mulia. Baik Pak, biar saya yang mengantar Mulia ke UKS. Makasih Pak, saya izin ke UKS ya Pak. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, siswa yang lainnya, apabila kalian mengalami sakit ataupun kurang tidak enak badan dan tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran Bapak ini, Bapak persilahkan kalian untuk istirahat, karena kesehatan yang nomor 1. Karena untuk memahami materi ini kalian masih dapat pelajari di rumah dan juga masih bisa menanyakan kepada teman kalian yang lainnya, dan juga kalian masih bisa bertanya pada saya apabila masih kurang pahami. Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Baik, karena waktu sudah lebih dari 30 menit dari yang kita tentukan sebelumnya, sekarang kita bahas ya anak-anak. Karena nomor 1 sudah dibahas sebagai contoh, jadi untuk nomor 2 bagaimana, siapa saja yang punya sifat untuk nomor 2? Saya ingin jawab Pak. Ya, silakan Gede. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran. Letaknya berada di antara dua buah jari-jari tersebut. Terdapat dua juring lingkaran, yaitu juring kecil dan juring besar. Bagaimana yang lainnya? Sepakat dengan jawaban yang diberikan Gede? Setuju Pak. Ya, benar sekali jawaban yang Gede paparkan. Baik, apa lanjutkan untuk yang nomor 5? Coba Dipa jawab nomor 5. Bagaimana Dipa, apakah bisa untuk nomor 5? Dip, kamu ditanya sama bapaknya. Ya Pak, mohon maaf. Bagaimana ya Pak? Saya tadi tidak mendengar pertanyaan Bapak dengan jelas. Kenapa Dipa kamu nunduk saja dari tadi dan melihat ke kolong bangku? Ya Pak, saya minta maaf. Oh, kamu pasti main game ya? Ya Pak. Baik, teman-teman yang lainnya, untuk mata pelajaran Bapak ini, Bapak mohonkan tidak ada lagi yang bermain game lagi, karena apabila kalian bermain game dan juga melakukan kegiatan lainnya selain belajar, yang dirugikan juga kalian. Nah, selain itu Bapak juga akan melakukan pengurangan poin bagi kalian yang Bapak temukan masih bermain game ataupun masih melakukan kegiatan yang lainnya selain mengikuti pelajaran Bapak. Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Permisi Pak, saya mau ikut pelajaran lagi. Ya, silakan ya. Bagaimana keadaannya Mulia Nara? Dia sedang beristirahat Pak, setelah minum obat di UKS. Baiklah, terima kasih Nara. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk yang nomor 5. Siapa yang ingin menjawabnya? Saya Pak, Ya, Angga, bagaimana jawabannya? panjang jari-jari lingkaran merupakan setengah dari panjang diameter Pak. Baik, bagus sekali Angga. Bagaimana untuk siswa yang lain? Apakah sependapat? Setuju Pak. Setuju, Pak. Baik, untuk soal yang nomor 8, siapa yang ingin menjawabnya ya? Saya Pak. Baik, silakan Dipa. Contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk lingkaran yaitu jam, roda, kaset, tutup botol, dan lainnya. Dan untuk mencari luas lingkaran kita dapat menggunakan rumus pi r kuadrat Pak.
Baik, terima kasih Dipa, jawabannya bagus sekali. Nah, untuk anak-anak yang lain, apakah setuju dengan jawaban Dipa? Saya setuju dengan jawaban Dipa. Ya, betul sekali. Bahwa jawaban yang diberikan Dipa itu benar. Kita dapat mencari luas dari lingkaran dengan menggunakan rumus pi r kuadrat, di mana r itu merupakan jari-jari dari lingkaran. Dan untuk pi-nya kita bisa memilih menggunakan pi 22/7 ataupun 3,14. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya Pak, Ya, silakan Angga. untuk menentukan saatnya kita menggunakan pi 22/7 atau 3,14. Bagaimana ya Pak? Nah, untuk menentukan kapan saatnya kita menggunakan pi 22/7 ataupun 3,14, yaitu ketika ada bilangan kelipatan 7, misalkan jari-jarinya itu 7, 14, 21, 28 dan seterusnya, kita lebih efektif dan lebih mudah ketika menggunakan pi-nya itu 22/7. Nah, itu yang dapat saya jelaskan, Pak bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Baik, untuk diskusi kali ini Bapak cukupkan. Nah, dari pertemuan kita kali ini, hal apa saja yang kita dapatkan ya? Ada Mohon izin menjawab, Pak. Ya, baik, silakan nih Pak. Untuk pertemuan kita pada kali ini pelajaran yang saya dapatkan yaitu kita bisa memahami lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur lingkaran. Benda apa saja yang terdapat di sekitar kita yang berbentuk lingkaran dan juga bisa menghitung luas keliling lingkaran, Pak. Baik, nah benar yang dikatakan Dipa. Nah, untuk selanjutnya Bapak harapkan anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi di rumah, karena kita ketahui kalau hanya mengandalkan jam pelajaran di sekolah aja maka akan kekurangan waktu. Nah, untuk tugasnya yaitu silahkan anak-anak cermati dan kerjakan halaman 15 dan 28 pada buku paket yaitu, dan kumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa untuk belajar dan berlatih lagi di rumah ya. Dan apabila masih mengalami kesulitan ataupun kebingungan, bisa tanyakan kepada Bapak langsung. Nah, untuk kedua kelas silahkan pimpin doa. Baik, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih banyak anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih.